Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Oktaviana dari kelas 3C dan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai soal-soal UAS, yaitu yang pertama, barang publik berdasarkan kriterianya memiliki dua kriteria, yaitu yang pertama non-rivalry. Non-rivalry dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Yang kedua yaitu non-excludable. Sifat non-excludable barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang-barang tersebut, atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan citizen charter. Citizen charter atau biasa yang disebut dengan CC adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Baik, yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang tidak mengkonsumsi barang atau jasa yang dibeli secara langsung, melainkan menjualnya kembali. Contohnya, pelanggan itu adalah distributor, agen resmi, atau produsen suatu barang dengan mengolah atau memberi nilai tambah ekonomi terhadap barang yang dibeli untuk dijual kembali. Contohnya, produser kain mempunyai pelanggan internal yaitu para pengusaha konveksi baju jadi. Yang kedua yaitu pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara langsung mengkonsumsi barang atau memanfaatkan barang atau jasa yang mereka beli. Contohnya, konsumen terakhir seperti ibu rumah tangga yang membeli secara rutin kebutuhan rumah tangga bulanan. Yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan customer related process. Nah, customer related process adalah proses hubungan pelanggan, yaitu proses hubungan pelanggan adalah proses yang terkait dengan desain dan pengembangan serta proses pembelian dan proses kontrol pasca beli. Customer service dengan customer care berbeda. Jika customer service lebih menitikberatkan pada cara penyedia dan memperlakukan pelanggan yang terlibat sebagai input dalam key customer related proses, maka customer care lebih menitikberatkan pada hal-hal di luar standar kualitas yang harus dikerjakan dalam proses. Yang kelima yaitu jelaskan cara menghadapi keluhan pelanggan. Yang pertama yaitu terima komplain dari pelanggan. Biarkan pelanggan tahu bahwa Anda memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Akuilah jika Anda memang melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kepada konsumen memberikan dua hal manfaat dalam hiding komplain pelanggan. Yang pertama yaitu sebagai standar tindakan Anda dalam membangun persepsi kepada diri Anda sendiri terhadap keluhan, sehingga Anda akan memiliki rasa bagaimana jika Anda di posisi mereka. Yang ketiga yaitu petakan masalah keluhan pelanggan. Cara selanjutnya yaitu ketika handling komplain pelanggan adalah bagaimana mendengarkan keluhan yang disampaikan pelanggan. Anda pun bisa memahami dengan baik masalah-masalah yang sebetulnya dihadapi. Selanjutnya yaitu segera tangani komplain pelanggan dengan cepat. Cara mengatasinya yaitu setelah Anda pahami inti keluhan yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karenanya, kini Anda bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu berikan solusi terbaik atau cara mengatasi keluhan pelanggan. Misalnya pelanggan Anda menyampaikan keluhan karena server jaringan website Anda mendadak down. Pastikan pelanggan Anda tahu kalau Anda memiliki betapa mendesaknya masalah tersebut dan Anda akan segera memperbaikinya dalam beberapa jam. Yang selanjutnya yaitu jelaskan unsur-unsur pelanggan berdasarkan klasikal paradigma. Berdasarkan klasikal paradigma dan service scan melahirkan paradigma baru dan membentuk heterogeneity
itu berbicara tentang tingkat atau nilai keanekaragaman. Kalau berbicara dengan keanekaragaman, kita akan berbicara secara 4 dimensi, 3 dimensi pada dimensi ruang ditambah 1 dimensi pada waktu. Yang kedua yaitu inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu merupakan orang maupun mesin. Di samping itu, apakah sumber itu hadir atau tidak. Produk fisik yang berwujud tetap ada. Yang ketiga yaitu previsibility atau daya tahan. Jasa tidak dapat disimpan dan tidak memiliki daya tahan yang lama karena sifat tergantung dari frustasi peningkatan. Yang keempat yaitu CO production. CO production adalah melibatkan pelanggan dalam produksi. Dalam contoh, Anda ke perusahaan travel, jasa Anda diproduksi di situ dan terlibat dalam proses produksi. Sekian pemaparan materi dan jawaban soal-soal UAS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.